Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan memulihkan, menolong, bahkan memberikan kita kekuatan hari ini. Sama-sama kita baca firman Allah dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Bunyi firman Tuhan demikian, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita merenungkan firman Allah, kata demi kata, kekuatan baru akan kita dapatkan. Tema kita hari ini adalah jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, apa yang dimaksud dengan jeripayah? Jeripayah yang dimaksud di sini adalah segala upaya, segala hal yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Itulah janji firman Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Itulah janji firman Tuhan kepada kita. Karenanya, yang pertama, apa kira-kira yang dikatakan di sini? Jerih lelah kita yang tidak akan pernah sia-sia. Yang pertama adalah apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka itu akan dihitung oleh Tuhan bagimu dan bagiku. Siapapun kita yang mengerjakannya, Tuhan selalu menghitungnya. Firman Allah di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, dikatakan firman begini. Kita lihat sama-sama di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Firman berkata begini, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Haleluya. Artinya apa di sini? Bahwa segala apapun bisa dilihat oleh Tuhan. Sekalipun manusia berpikir bahwa tidak ada yang melihat segala perbuatan, segala tindakan kita. Kadangkala ketika ingin melakukan sesuatu yang baik, bisa kecewa kalau nggak ada yang memuji, bisa kecewa kalau nggak ada yang menyanjung. Tapi ingat bahwa Tuhan melihat, Alkitab berkata, dari tempat yang tidak kita ketahui, Dia melihat kita. Dalam Amsal pasal 24 ayat 19 dikatakan juga begini. Amsal 24, mari kita lihat di sini Amsal 24 ayatnya yang ke-19, firman berkata begini. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Nah, artinya begini, bahwa ketika kita melihat ada sepertinya orang yang tidak sesemangat kita, tidak seserius kita, tidak sesungguh-sungguh kita menurut kita, lalu mereka kayaknya hidupnya lancar-lancar, hidupnya baik-baik. Tapi ingat, keadilan Tuhan tidak pernah bisa kita pahami, tidak pernah kita bisa mengerti. Tuhan bisa mengawasi kita, dikatakan tadi, melihat seluruh keberadaan hidup kita, perjalanan kehidupan kita, detik demi detik. Tuhan tahu, Tuhan iringi segala perjalanan hidup kita. Tanpa kita menyadari sedetail itu Tuhan memperhatikan hidup kita, maka kita akan hidup dalam sembarangan. Maka kita tidak mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebabnya dikatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Artinya begini, bahwa Tuhan membalas kepada kita apa yang kita perbuat itu dari tempat yang tersembunyi. Dia membalas atau dia memberikan upah kepada orang yang melakukan kehendaknya sekalipun orang tersebut tidak menyadarinya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jerih payahmu tidak sia-sia, yaitu apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita sumbangkan, yang kita lakukan untuk Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menghitung semua dan akan mengembalikannya untuk kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 dikatakan begini. Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Dengan kata lain begini, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ketika kita memberi untuk Tuhan, ketika kita mempersembahkan untuk Tuhan, entah orang menghitung atau tidak, tapi Tuhan menghitung semua yang kita lakukan. Itu sebabnya dikatakan tidak ada yang sia-sia yang dikerjakan oleh tanganmu. Sekalipun engkau merasa tidak ada yang melihat, tapi Tuhan memperhatikan. Sebab dikatakan mata Tuhan mengawasi ke segala arah. Dan tidak mungkin perbuatan kita, baik atau buruk itu, terluput dari pengawasan Tuhan. Tidak mungkin. Itu dalam Alkitab dikatakan, bahkan kita dijadikan Tuhan menjadi biji matanya. Firman juga berkata dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama. Ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Maka Alkitab berkata, engkau yang memberi, engkau yang mempersembahkan, tidak akan pernah tidak dihitung. Segala yang saudara dan saya lakukan itu akan kembali kepada kita, karena hitung-hitungannya Tuhan tidak akan pernah meleset, tidak seperti hitung-hitungan manusia. Maka dikatakan di sini, tidak ada yang luput dari pengawasan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita, sekecil apapun, mulai dari buka mata sampai tutup mata kembali, mulai dari pagi sampai malam, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, semua dalam koridor, semua dalam sepengetahuan Tuhan. Maka tidak ada yang Tuhan tidak mengerti seluruh apapun dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang ketiga adalah, apa yang dimaksud dengan jerih payahmu adalah ibadah kita dan kebenaran yang kita pegang. Karena kita mengerti tentang kebenaran Tuhan, tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia. Maleakhi 3:18 firman berkata begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Nah, saya mau pastikan begini. Sepertinya kita melihat orang yang tidak sesuka atau tidak seterbiasa kita beribadah. Kayaknya hidupnya biasa. Bahkan ada kita berpikir kadangkala seperti mereka lebih berkati daripada kita. Tapi jangan salah. Berkat itu tidak bisa kita lihat dari satu sisi. Berkat itu secara global, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera di dalamnya, ada sukacita di dalamnya, ada pengharapan di dalamnya. Itu berkat yang sesungguhnya. Tidak hanya satu, kita lihat orang lebih kaya daripada kita lalu merasa kita lebih diberkati. No. Kayaknya dia lebih sukses dari kita, kayaknya dia diberkati. No. Tergantung dari sudut pandang mana orang merasa dia punya. Sebab Allah, saya katakan tadi, Allah itu adil. Dia tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Dia Tuhan yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita yang sangat terbatas ini. Pemikiran Allah. Maka dikatakan gak perlu iri dengan orang yang sepertinya mereka lebih sukses menurut ukuran kita. Sebab kita tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan lebih mengerti semua apa yang Tuhan inginkan untuk kita tetap dalam koridor-koridor kebenaran itu. Untuk kita tetap dibawa di dalam kebenaran sampai pada kesudahan akhirnya. Semua yang saya lakukan, saudara lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Bisa kita melihat orang-orang yang sejak muda dia beribadah tekun. Mulai dari anak-anak muda sampai dia berkeluarga dan menikah, dapat kita lihat perbedaan mereka, bahwa mereka akan tertanam dan mereka yang membawa keluarga mereka dekat kepada Tuhan. Sebab itu dari pemuda, dari remaja kita bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan beribadah, maka investasi terbesar kita adalah bahwa apa yang pernah kita kerjakan buat anak-anak kita dari sekolah minggu sampai dia mandiri nantinya, maka investasi kita yang pernah kita lakukan tidak pernah sia-sia. Dapat dinikmati oleh keluarganya, bahkan orang tuanya, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Bisa kita lihat.
Dan itulah yang menjadi apa yang kita sampaikan hari ini. Bahwa apapun yang Bapak Ibu dan saya lakukan, tidak ada yang sia-sia, semua diperhitungkan Tuhan. Amin. Percayakan hal ini, maka engkau akan makin termotivasi, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Jeripayamu tidak sia-sia. Kita berkata yang keempat adalah apapun pengorbanan kita dalam pengiringan kita terhadap Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Apapun yang kita korbankan untuk Tuhan. Teringat ketika Petrus dan murid-murid itu bertanya, kami telah meninggalkan keluarga kami, meninggalkan rumah kami, meninggalkan segalanya. Apa yang akan kami dapatkan? Bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, maka dia akan menerima berkat-berkat ini, yaitu keselamatan, bahkan juga berkat-berkat yang lain akan diberikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita khawatir dalam mengiring Tuhan bahwa Tuhan tidak mengingat apa yang kita perbuat. Gak akan. Sebab kebenaran firman Allah tidak akan diragukan oleh siapapun. Sebab Alkitab berkata, sedangkan rambut di kepalamu pun jatuh ke tanah sehelai, tidak ada tanpa seizin atau sepengetahuan Tuhan. Amin. Begitu luar biasanya Tuhan memastikan bahwa kita melakukan apapun, semua dalam tatanan yang rencana Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 firman berkata begini. Kita lihat dalam Mazmur pasal 37. Ayatnya yang ke-25 dikatakan begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Apa yang mau dikatakan pemazmur di sini? Daud ingin mengatakan bahwa selama kita benar pengiringan kita terhadap Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Dia tidak pernah membiarkan anak cucu kita. Artinya apa? Bahwa ketika saudara hidup benar, Tuhan memperhitungkan sampai ke anak-anak, sampai ke generasi kita. Tak kalah seperti Daud, mereka hidup benar sampai di anaknya Salomo masih diperhitungkan Tuhan tentang kebenaran, kebaikan, jalan-jalan yang baik yang dilakukan Daud semasa dia hidup. Karena itu apa yang kita lakukan yang terbaik saat ini, itu sampai kepada generasi kita. Itulah Tuhan. Dia memperhitungkan semua yang kita lakukan. Juga dikatakan di sini dalam firman Allah dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak pernah sia-sia penantiannya. Ada kekuatan baru, ada kemampuan baru. Ketika dalam persoalan, dalam pergumulan, dia Tuhan berikan kekuatan untuk dia mampu menyelesaikan persoalannya. Keluar dari persoalannya dengan cara Tuhan. Amin. Bukankah itu sungguh luar biasa? Itu hal yang luar biasa bagi kita. Firman juga berkata dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Bahwa firman berkata begini, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan bukan kecelakaan, tapi hidup dan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak pernah gagal Tuhan untuk menggenapi janji. Bahkan firman ini sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tidak pernah gagal melakukannya. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan firman Allah di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan begini. Dari ayat 8 dikatakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu saya percaya, saya sangat yakin apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua jerih lelahmu yang saudara persembahkan, uang Bapak Ibu Saudara diperhitungkan oleh Tuhan sebagai berkat. Kemudian tenaga kita semua diperhitungkan sebagai mahkota, dan waktu kita semua diperhitungkan sebagai mahkota, dan tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu dengan sia-sia, sebab Tuhan menghitung, sebab Dia selalu melihat apa yang kita lakukan. Bahkan Dia lebih fokus kepada kita daripada kita fokus kepada Tuhan. Itulah Allah yang begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara meyakini, jangan pernah terpengaruh terhadap orang lain untuk ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah terpengaruh kepada orang lain untuk memberikan untuk Tuhan. Semua kita berikan, hidup kita, waktu kita, kepunyaan kita, uang kita, bahkan seluruh yang kita punya milik Tuhan kita kembalikan kepada Dia. Niscaya bahwa saudara jangan hanya berharap ketika di surga, di bumi pun kita akan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah di atas segala Allah yang punya surga dan bumi. Maka hidupmu dan hidupku ada dalam jaminan pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya bahwa kehidupan kami tidak pernah sia-sia selama kami mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab tidak ada yang kami lakukan untuk Tuhan yang tidak dihitung oleh Tuhan. Baik waktu kami, baik seluruh tenaga kami, pikiran kami, semangat kami, uang kami, pengorbanan kami yang kami berikan, semua dalam perhitungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sadar bahwa apa yang kami lakukan pun Tuhan tidak sesuai atau tidak bisa mengimbangi pengorbanan yang Kau berikan, yaitu kematian-Mu yang oleh karena Engkau Tuhan turun ke bumi. Kematian-Mu tidak bisa terbayarkan oleh apapun yang kami akan lakukan. Tapi kami bersyukur Tuhan, dengan keselamatan yang Kau berikan, kami mengambil komitmen untuk kami hidup benar di hadapan-Mu, melakukan yang terbaik kepada-Mu, memberi yang terbaik guna hormat dan kemuliaan-Mu, supaya kerajaan-Mu di bumi semakin ditegakkan dan Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.